Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk video ini di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke? Jadi sekarang itu kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau kemarin itu komposisi dan inverse fungsi part 1, ini berarti yang part 2-nya. Oke, jadi ternyata operasi komposisi fungsi itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada pengertian komposisi fungsi, ya, ada ini, sebentar. Pengertian komposisi fungsi, kemudian ada operasi komposisi 2 fungsi, dan satu lagi adalah operasi komposisi 3 fungsi. Nah, 3 ini sangat-sangat penting, jadi wajib banget kalian untuk mengerti ya. Yang pertama adalah pengertian komposisi fungsi. Kita baca dulu pengertiannya. Penggabungan operasi pada 2 jenis fungsi, itu fungsi f(x) dan g(x), sampai menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan, ini tuh pakai huruf O, tapi kita sebutnya ini bundaran. Oke, dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Nah, tapi biasanya sih dibacanya bundaran ya. Nah, di sini misalkan ada sebuah fungsi A, kemudian ada fungsi B, kemudian ada fungsi C. Ada 3 fungsi di sini. Fungsi A di dalamnya terdapat himpunan X. Yang B ada Y sama dengan Fx. Sedangkan yang C ada Z sama dengan GY sama dengan GFX. Nah, ini maksudnya dari A ke B itu namanya fungsi Fx, kemudian dari B ke G itu namanya fungsi Gx gitu ya. Nah, di sini kita bisa pahami dengan baik. Nah, di sini tuh ada dari rumus di atas, definisi yang kita dapatkan adalah yang pertama itu fungsi A menuju B ditentukan dengan rumus Y sama dengan Fx. Itu maksudnya mana? Yang ini nih, dari A ke B. Nah, seperti ini. Nah, di sini disebutnya Y sama dengan Fx. Kemudian jika G, B menuju ke C ditentukan dengan rumus Y sama dengan Gx. Berarti dari B ke C itu kita sebutnya Y sama dengan Gx, atau yang satu namanya fungsi Fx, yang satu fungsi Gx. Makanya didapatkan hasil fungsi G dan F, berarti Hx-nya sama dengan G bundaran Fx, artinya Gfx. Itu artinya gini loh, ini kan tulisannya G bundaran Fx, maka G dulu, terus di dalam kurungnya baru Fx-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada, misalkan gini, H O G, bukan HOG, maksudnya H bundaran G gitu ya. Terus di sininya X. Berarti nanti kalian tulisnya sama dengan H buka kurung, di sininya G. Nah, di sininya X. Tutup deh seperti itu. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g dapat ditulis seperti ini. Ada g bundaran Fx sama dengan Gfx, atau f bundaran g sama dengan Fgx. Ini sama aja, cuma dibalik aja ya. Sifat-sifat komposisi fungsi ada 3. Yang pertama, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Kalau misalkan tidak bersifat komutatif, itu artinya f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Nah, jadi nggak boleh sama ya, jadi nanti hasilnya beda. Misalkan f bundaran gx itu hasilnya 2, nanti g bundaran fx hasilnya 5 gitu, jadi nggak sama. Walaupun ini kayaknya hurufnya cuma dibalik gitu kan, tapi tetap jawabannya nggak sama. Makanya dia bersifat komutatif. Kemudian yang kedua adalah komposisi fungsi bersifat asosiatif. Nah, artinya gimana? Artinya seperti ini. Kalau ada f bundaran g bundaran hx itu akan sama dengan f bundaran g bundaran hx. Jadi ini harus sama ya kalau asosiatif itu, antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian yang ketiga adalah terdapat fungsi identitas ix sama dengan x
Sehingga seperti ini. Jadi kalau ada f bundaran ix itu sama dengan i bundaran fx sama dengan fx gitu. Jadi harus ada yang namanya fungsi identitasnya. Seperti itu. Kemudian operasi komposisi dua fungsi. Nah, ini kalau kalian menemukan hanya ada dua fungsi, itu nanti bisa kalian operasikan. Di sini misalkan fungsi yang pertama itu fungsi fx dan yang kedua adalah fungsi gx. Maka di sini operasi fungsinya seperti ini. Jadi f bundaran gx sama dengan fgx atau g bundaran fx sama dengan gfx gitu ya. Nah, kemudian ini contoh soalnya. Misalkan fungsi f dan g ditentukan oleh, di sini diketahui soalnya ini ya, fungsi fx sama dengan x min 2 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 3x min 5. Yang ditanya yang pertama adalah tentukan f bundaran g bundaran x. Maka yang pertama harus kalian ketahui adalah untuk menuliskan rumusnya dulu. Ini rumusnya ya, f bundaran gx sama dengan fgx gitu. Kalau udah seperti ini, nanti kalian masukin atau substitusi yang gx-nya dulu nih. Nih, gx-nya dulu. Jadi kan gx-nya berapa nih di soal? Ini kan gx-nya x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5, ya kan? Jadi kalian taruh di sini di dalam kurung ini. Jadi di depannya itu jangan dihilangin karena f-nya itu kan belum nih, masih ada. Jadi di sini tulisannya f buka kurung x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5 gitu. Karena ini itu dapat dari si gx-nya. Karena kan di sini kan gx ya. Nah, ini tuh jadinya gini tuh. Nah, kemudian setelah itu kita masukin ke atau substitusi ke rumus si f-nya. Nah, di sini fx-nya itu x min 2. Jadi si x kuadrat plus 3x ini berlaku sebagai x gitu. Jadi nanti ini ditaruh di sini. Set. Nah, jadi ini disebut dengan x min 2. Nanti kalau sudah, tinggal kalian sederhanakan saja. Jadi kan di sini x pangkat 2, ini kita tulis lagi ya biar jelas. X pangkat 2, maaf tulisannya jelek, ditambah 3x dikurang 5 gitu kan, dikurang 2. Nah, ini tinggal langsung aja kan, karena kan x pangkat 2-nya nggak punya temen ya. Kalau nggak punya temen, berarti tulis aja di sininya x pangkat 2, karena dia nggak bisa dijumlahin dan nggak bisa dikurangi karena sendirian. Plus 3x juga nggak punya siapa-siapa, tulis aja plus 3x. Nanti min 5 sama min 2, utang 5, utang lagi 2, jadi hasilnya min 7. Maka ini jawabannya seperti itu. Maka di sini jawabannya benar kan? X pangkat 2 plus 3x min 7. Oke, yang kedua, G bundaran fx itu seperti apa? Tulis dulu rumusnya. G bundaran fx itu rumusnya sama dengan gfx gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita substitusi fx-nya. Di sini fx-nya berapa? X min 2 kan? Maka kita substitusi ke sininya. Nah, x min 2. Kemudian g-nya kita biarin aja sendirian di sini. Nah, kemudian baru kita substitusi nih sama dengan G. Nah, G-nya kita lihat di sini. G-nya itu X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 5. Jadi nanti X pangkat 2-nya itu kita gantikan dengan ini nih. Nah, ini jadi kita ganti ini sebagai X. Gitu. Jadi tinggal disubstitusikan ke sini. Nah, karena kan di sini G-nya itu kan X pangkat 2. Berarti X-nya diganti pakai X min 2 pangkat 2 plus 3X kan. 3X di sini X-nya diganti pakai ini. Jadi X min 2 dikurang 5. Nah, setelah itu ini dijabarin nih. X min 2 pangkat 2 itu kita jabarin. Jadinya X min 2 dikali dengan X min 2. Nah, nanti ini kalian kali silang. Ini kali ke sini. Kemudian ini kali ke sini. Kemudian ini kali ke sini, ini kali ke sini, gitu. Nanti hasilnya ini, X pangkat 2 min 4X plus 4 plus 3X, gitu. Nanti tinggal disederhanakan. Karena X pangkat 2-nya nggak punya teman, jadi X pangkat 2 tetap X pangkat 2. Kemudian ini min 4X itu bisa dijumlahkan dengan 3X. Berarti min 4X tambah 3X hasilnya min X, gitu kan. Terus kemudian di sini ada 4 dikurangi 6 itu min 2 dikurang 5 min 7. Maka ini jawabannya.
X pangkat 2 dikurang X dikurang 7, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada 3 fungsi? Nah, kalau ada 3 fungsi itu juga bisa dijadikan operasi komposisi. Seperti ini, ada fungsi fx, ada fungsi gx, sama ada fungsi hx. Jadi di sini ada 3. Kalau ada 3 seperti apa? Seperti ini contohnya. Ada f bundaran g bundaran h, jadi nanti rumusnya jadi f dulu, kemudian g, kemudian baru hx gitu. Kalau g bundaran f bundaran h ya berarti G dulu, habis G, kemudian F, baru HX-nya. Gitu aja. Jadi intinya itu diurutin aja berdasarkan si huruf awalnya. Kalau seperti ini misalkan H bundaran F bundaran GX, berarti H dulu, setelah HF, habis F baru GX gitu. Dan seterusnya. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan di sini diketahui ada 3 fungsi. Ini pertama fungsi fx-nya. Kemudian ini ada fungsi gx-nya, dan kemudian ada fungsi hx-nya. Yang ditanyakan yang pertama adalah f bundaran g bundaran h x sama dengan, itu bagaimana? Nah, caranya berarti kita tulis rumusnya ya. Berarti kan rumusnya kalau gini, f bundaran g bundaran hx, berarti f dulu kan. F, g, hx gitu kan. Kayak gini nih rumusnya. Nah, setelah itu kita substitusi hx-nya dulu, karena yang paling awal itu hx-nya dulu. Oke, hx-nya berapa? Kita lihat di soal. Hx-nya itu 2x min 1. Berarti hx-nya kita substitusi ke sini, jadi 2x min 1. Kemudian f sama g-nya dibiarkan dulu. Nah, setelah itu, setelah hx-nya disubstitusi, kemudian yang g-nya disubstitusi. G-nya berapa? G-nya itu x plus 3. Ingat, setelah disubstitusi ini, maka dia akan bertindak sebagai x. Gitu, makanya nanti pas gx, g-nya kan di sini x plus 3. Nah, berarti ininya diganti jadi x. Jadi ini substitusi ke sini. Nah, jadi 2x min 1 plus 3 karena x-nya sudah diganti dengan 2x min 1. Kemudian yang f terakhir, yang f itu apa? Yang f. Nah, sebelum masuk ke f, kalau ini kan bisa disederhanakan ya. Jadi ini 2x-nya tetap 2x. Nah, ini bisa disederhanakan nih. Min 1 tambah 3. Min 1 tambah 3 itu hasilnya plus 2. Nah, jadi bisa disederhanakan seperti ini boleh. Karena ini bisa disederhanakan. Setelah sudah disederhanakan, baru kita substitusi f-nya. Di sini f-nya x pangkat 2 ditambah 3x min 2. Ingat, ini akan kita ganti dengan x. Kemudian kita substitusi ke selanjutnya. Gitu. Karena di sini x pangkat 2, maka di sini jadi 2x plus 2 kan x-nya. Jadi 2x plus 2 pangkat 2. Nah, kemudian di sini ada 3x, berarti 3 dikali x-nya pakai yang ini lagi ya. Nah, jadinya 2x plus 2 kurang 2. Nanti tinggal disederhanakan. Yang ini 2x plus 2 dikuadratin, di sini kita bisa jabarin. Jabarinnya jadi gimana? Jadi 2x ditambah 2 kita kalikan dengan 2x lagi ditambah 2 seperti ini. Nah, nanti tinggal dikalikan, kali pelangi 2x dikali 2x hasilnya 4x pangkat 2. Kemudian 2x ditambah dikali 2 hasilnya berarti berapa? 4x ya. Kemudian 2 dikali 2x itu juga hasilnya 4x. Nanti bisa dijumlah 4x sama 4x jadi 8x. Kemudian plus 2 kali 2 hasilnya 4. Seperti itu. Kemudian yang ini perkaliannya berarti 3 dikali 2x hasilnya 6x. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Yang min 2 kita biarkan karena dia tidak bisa diapa-apain. Setelah itu kita sederhanakan, 4x pangkat 2 tetap karena nggak punya teman. Kemudian yang sama-sama x bisa dijumlah, 8 ditambah dengan 6 hasilnya 14. Kemudian 4 ditambah 6 ini bisa hasilnya 10. 10 dikurang 2 hasilnya 8. Maka jawabannya ini 4x pangkat 2 ditambah 14x plus 8. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yang B. Nah, di sini tadi ada sedikit kesalahan ya untuk yang si soal ini, cara jawabnya tadi agak salah. Jadi nanti anak-anak ganti ya untuk yang contoh soal kedua ini jawabannya harusnya seperti ini. Nah, H bundaran G bundaran Fx sama dengan H
G, F, X gitu kan ya. Berarti ini yang pertama kali yang harus dikerjakan adalah yang Fx dulu. Berarti kita tulis dulu ya sama-sama. Ini berarti H, buka kurung, di sini G, di sini buka kurung, tulis. Ini berarti X-nya, berarti ini ya harusnya X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kita masukin lagi untuk yang G-nya, berarti ini kan H. Nah, G-nya itu apa? G-nya itu X plus 3, berarti ini kita gantikan ininya jadi X kan. Nah, berarti di sini sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X min 2. Nah, karena di sini dia plus 3, berarti tulis di sini plus 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Jadi, gimana sederhanainnya? Sederhanainnya jadi seperti ini. Sama dengan berarti H berarti X pangkat 2 ditambah 3X min 2 plus 3 berarti plus 1 ya. Nah, habis itu baru disubstitusi ke H-nya. H-nya itu kan 2X min 1, berarti ini kan jadi X kan yang ini. Berarti di sini 2. Nah, X-nya diganti pakai X pangkat 2 plus 3X plus 1. Gitu kan? Nah, jangan lupa di sini ada HX-nya, di bawahnya belakangnya itu ada minus 1, berarti min 1. Nah, itu sudah dikaliin kan? Kaliinnya berarti ini kali ke sini dulu. Berarti 2X pangkat 2. Kemudian ini kali ke sini, jadinya plus 6X. Dan yang terakhir ini kali ke sini, jadinya plus 2. Dikurang 1 kan belakangnya. Jadi jawabannya harusnya 2X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 1. Seperti ini. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 2X kuadrat plus 6X plus 1. Nah, kemudian ini latihan soalnya. Silahkan dikerjakan seperti biasa. Kerjakan di buku tulis matematika. Jangan lupa di-upload di Moodle. Setelah itu, jangan lupa uploadnya menggunakan atau dirubah, di-convert ke PDF. Oke? Untuk saat ini sekian materi yang bisa Miss Hikmah sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.